Beranjak ke topik pasca pemilu, Saudara, pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memastikan akan mengajukan gugatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum atas hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Ganjar Mahfud Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, Ganjar mengatakan banyak hal yang harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan baik. Besok atau lusa, tim Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai benteng terakhir untuk meluruskan dugaan kecurangan pemilu. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Di lain pihak, tim hukum nasional pasangan Anies Muhaimin mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Ketua tim hukum Amin menyebut permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK dilengkapi sejumlah bukti dan saksi. Permintaan utama tim Amin adalah Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti Gibran Rakabuming Raka. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Partai Nasdem menghormati langkah Timnas Amin yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut langkah hukum yang ditempuh melalui MK merupakan upaya Timnas Amin mencari keadilan sekaligus melakukan evaluasi dan perbaikan. Partai pun menganggap langkah Timnas Amin ini sebagai upaya yang harus dilakukan. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran turut menghargai keputusan yang diambil pasangan calon Presiden Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang memutuskan mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, memastikan saat ini TKN menunggu langkah paslon lain membawa sengketa pemilu ke MK. TKN juga sudah menyiapkan sejumlah kuasa hukum untuk menjawab gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau sekiranya ada sengketa yang diajukan oleh kedua pasangan calon yang lain, ya kami akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Nah, kalau mereka tidak mengajukan, ya kita diam aja, berarti kan sudah final kan. Nah, jadi sekarang ini kita belum tahu apakah kedua pasangan calon yang lain, pasangan calon 1 dan 3,
akan bersama-sama mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau terpisah atau tidak sama sekali. Jadi kita tunggu aja. Karena kami sekali ini betul-betul berada dalam pihak yang tidak proaktif, tapi menunggu apa yang dilakukan oleh dua paslon yang lain. Kami saja menyiapkan sekitar 35 orang advokat. Informasi lebih lengkap seputar hari pertama pendaftaran gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Alfania Rizky langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Baru ada satu pihak, yakni dari pihak Anies Muhaimin yang mengajukan gugatan. Prosedur apa yang bakal ditempuh lagi berikutnya oleh MK? Tifal dan juga saudara, setelah menerima pengajuan gugatan yang dilakukan oleh tim hukum nasional Anies Muhaimin, Mahkamah Konstitusi tadi sudah menyerahkan berupa beberapa berkas dan juga Timnas Amin juga sudah melengkapi berkas-berkas permohonan gugatan perselisihan pemilu kepada MK. Usai tadi melakukan atau menyerahkan berkas, Mahkamah Konstitusi menyerahkan akta pengajuan permohonan pemohon kepada tim hukum nasional Anies Muhaimin untuk kemudian dilakukan pencatatan terhadap berkas perkara konstitusi dilakukan pada tanggal 25. Ini kalau mengutip pada pedoman yang dimiliki oleh menurut pedoman mekanisme permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Saya jabarkan sedikit terkait dengan proses pengajuan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, kalau Timnas Amin ini tadi diterima berkas-berkasnya pada pukul 1 malam, ini persiapan registrasi ini akan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024 atau sekitar 4 hari lagi. Kemudian pencatatan berkas perkara di perkara konstitusi atau IBRPK dilakukan di hari yang sama, yaitu 25 Maret. Nanti dilanjutkan dengan ARBPK dan kemudian menantikan hasil proses registrasi. Nah, dari rangkaian permohonan pengajuan permohonan ini, maksud saya nanti akan ada mekanisme-mekanisme lanjutan kalau memang dirasa butuh adanya perbaikan. Tetapi ini catatannya, Tifal dan juga saudara, untuk permohonan PHPU di Pilpres ini tidak ada perbaikan. Ini tadi juga ditekankan oleh Jubir Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Tetapi untuk PHPU Pileg ini bisa dilakukan perbaikan-perbaikan sampai nantinya tanggal sidang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pedoman yang sudah diedarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tifal. Dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Alfania Rizky melaporkan. Terima kasih.